And action. Pertanyaan pertama, pendapat Mas Oke. Bayu tentang batik itu apa? Batik adalah sebuah karya yang bisa kita maknai sebagai budaya Indonesia, dan juga batik itu sebenarnya sebuah proses yang harus kita ketahui bersama, sebuah proses pembuatan motif pada sebidang kain yang menggunakan lilin panas sebagai alat perintah sebuah pewarnaan. Dan juga batik itu bisa dimaknai dengan kehidupan yang ada di sini. Gitu. Yang kedua, kan di Sanggar Batik Sembung ini kan ada proses pembuatan di Sanggar Batik Sembung ini ada proses pembuatan batik apa aja sih, Mas? Kalau di Sanggar Sembung Batik ini macam-macam, Mbak. Ada dari proses pembuatan batik klasik, ada batik cap, ada batik kontemporer. Nah, batik klasik itu ada dua versi. Ada batik tulis dan batik cap. Nah, di batik cap itu biasanya juga ada yang dikombinasi. Kadang bedanya cuma tipis-tipis. Tapi yang jelas kalau batiknya tuh full tulis dengan pewarnaan yang sogan, itu kan bisa dinamakan batik klasik. Tapi kalau full tulis dengan pewarnaan yang sudah kekinian, itu bisa dinamakan kontemporer. Dan proses apa sih yang paling menantang buat Mas Heter sendiri? Kalau proses yang paling menantang sebenarnya di wilayah proses pewarnaan sih. Pewarnaan dan pembuatan motif yang lebih, sekarang itu kan lebih idealis kan. Apapun bisa, apapun oke. Alat yang digunakan untuk menggoreskan lilin itu aja sudah bermacam-macam. Nah, di situ eksplornya itu yang sangat menantang. Seperti itu. Biasanya proses yang paling lama itu yang mana ya? Dan kenapa bisa memerlukan proses yang cukup lama? Biasanya proses yang lama itu, pertama itu pembuatan pola, karena desain dengan itu agak lama. Terus nyanting tulis itu lama sekali, apalagi dengan desain yang lebih jelimet. Dan juga itu kategorinya biasanya batik klasik yang lebih lama. Dan juga mungkin kalau di pewarnaan itu nggak lama, tapi nunggu waktu. Jadinya juga lama sih, sama aja. Seperti itu. Dan kenapa memilih nama Sembung? Apa ada makna tersebut dari kata Sembung ini? Sembung ini kan sebenarnya kita itu ngambil dari nama daerah. Nama daerah sini itu adalah nama daerah Sembungan. Nah, di Sembungan itu ada cikal bakal atau sesepuh di sini yang namanya Sembung Joyo. Itu ada makamnya di sini. Nah, di situ kita ambillah nama Sembungnya untuk bikin batik di daerah sini, biar masyarakat sini, teman-teman di sini itu sangat melekat dengan batik, dan kita juga mewakili dari mereka bahwa di sini itu Sembung itu ada di daerah Sembungan. Cukup sederhana seperti itu. Dan salah satu jenis batik yang Mas kembangkan kan batik abstrak ya. Boleh diceritakan apa motivasi atau alasan awal Mas tertarik membuat batik abstrak ini? Alasan awal saya membuat batik abstrak sebenarnya cuma sangat sederhana. Kebosanan saya dengan motif-motif yang klasik, motif-motif yang monoton. Dulu kan satu lembar kain itu motifnya sama, satu lembar kain motifnya sama, hanya permainan tumpal dan lain-lain. Tapi saya merasakan dengan adanya batik yang seperti itu, mungkin anak-anak muda terus generasi milenial itu mereka kurang tertarik dengan batik karena motifnya sangat sederhana, motifnya sangat klasik sekali dan monoton sekali. Nah, dari situ saya mengembangkan dengan teknik baru, dengan teknik ekspresif sebenarnya, dengan goresan-goresan kuas, walaupun tetap ada ruangan-ruangan kecil yang kita tetap sisipkan dengan motif-motif klasik, karena biar orang awam itu tetap tahu ada batiknya nih, gitu kan. Karena
Mereka kadang kalau cuma kuas-kuas saja, cuma goresan desain saja, tanpa ada motif-motif seperti parang, kawung, dan lain-lain, itu mereka belum memaknai sebuah batik. Nah, makanya tetap, walaupun tetap ada goresannya, tetap ada isen-isen sebuah batik tulisnya, motif-motif klasiknya tetap ada. Di situ kita kembangin, kita kasih warna yang macam-macam. Dengan warna yang macam-macam itu jadilah batik abstrak. Dan batik itu tahun 2013 sempat saya namai dengan batik galau. Seperti itu. Saat Mas memulai batik abstrak ini, apakah langsung diterima oleh keluarga atau pengrajin? Kalau diterima sama keluarga itu tentu tidak sama sekali. Karena waktu itu saya usianya masih usia SMK. Tahun 2013 itu saya masih SMK dan pesanan belum banyak. Stok kain itu nggak melimpah. Jadi saya aja ngambilin kain dari pesanan-pesanan itu, saya buat dengan sesuai hati saya, sesuai keinginan saya. Nah, di situ banyak gejolak, dimarahin orang tua lah, batik seperti ini siapa yang mau beli, batik kayak gini tuh seleranya siapa. Waktu itu belum tahu, dan waktu itu hanya cuma pengen berkarya aja, pengen membuat sesuatu yang beda, tapi pasar belum tahu. Nah, dari situ selang 1 tahun itu ada pameran waktu itu di CEC. Nah, saya kebetulan disuruh orang tua untuk display. Nah, kebetulan karya saya display di paling depan. Ada di situlah mulai ada peminat dari masyarakat umum, tahu ini batik apa, tahu ini motif baru, dengan gaya kekinian, dengan gaya yang beda dengan yang lain. Nah, di situ mulai berkembanglah batik abstrak. Dan semua orang sekarang sangat familiar dengan batik abstrak. Dan apa sih perbedaan dari batik abstrak ini dengan batik pada umumnya menurut Mas Bayu? Kalau batik abstrak itu lebih ke motif yang ekspresif, lebih ke motif yang lebih istilahnya sesuai dengan apa yang kita mau. Orang yang baru belajar saja bisa membuat batik abstrak dengan seleranya dia. Karena kalau dengan batik klasik itu biasanya harus cara pegang cantingnya seperti apa, cara pegang capnya seperti apa. Kalau di batik abstrak ini kita sangat kaya sekali untuk berekspresi. Perbedaannya ya, batik abstrak ada pakemnya, tapi kalau batik klasik itu ada pakemnya, ada garisnya, ada. Kalau motif orang ya motifnya seperti ini. Kalau abstrak kontemporer nggak ada barometernya. Seperti itu. Dan dari sisi filosofi makna, atau apakah batik abstrak juga menyimpan pesan tertentu? Ada beberapa batik abstrak yang saya bikin dengan konsep itu memuat filosofi tertentu, itu ada, tapi kebanyakan karena kebutuhannya itu untuk fashion, konsep itu akan membuat karya itu susah masuk di market menengah ke bawah. Jadi kadang yang penting dilihat itu asik, dilihat itu menarik, semua kalangan bisa pakai, tidak terhalang dengan harga yang lebih tinggi. Yang penting semua bisa sinkron lah gitu. Apakah bentuk kebebasan dalam batik abstrak ini pernah ditentang atau disalahpahamkan oleh orang lain? Selama ini enggak sih, karena terbukti dari tahun 2013-2014 sampai sekarang batik abstrak, batik kontemporer itu semakin diminati. Kalau menurut saya nggak ada sih mbak itu. Dan kan banyak yang menyebut Mas Bayu ini sebagai pionir batik abstrak ya. Dan bagaimana sih pendapat Mas Bayu soal itu, dan apa tantangan atau reaksi yang Mas terima saat lingkungan itu pertama memunculkan gaya ini? Ya, kalau saya dipanggil sebenarnya pionir ya nggak pionir lah. Ya cuma mungkin lebih duluan saya mengenal batik abstrak, membuat batik tersebut. Dan kalau sekarang orang itu tantangannya kan semua udah abstrak nih,
tinggal gimana caranya kita bikin sebuah karakter abstrak kita tuh ada sisi apanya nih. Mungkin dari proses kah, mungkin dari motif kah yang bisa untuk menciri khaskan tentang diri kita. Kalau orang sesama pembatik itu biasanya udah tahu itu karyanya siapa, ini karyanya siapa, itu langsung hafal, langsung paham dengan karakter-karakter, cara goresannya, cara pencantingannya, cara isan-isannya, cara pewarnaannya, itu pasti punya format masing-masing. Nah, dimanapun saya biasanya ngajarin batik, itu saya akan selalu menerapkan mengajarkan kepada mereka batik abstrak duluan, karena untuk mencari antusias pada mereka itu biar senang, berarti biar tidak langsung patah hati karena melihat menggunakan canting itu sangat susah, tapi kita jembatani dengan menggunakan batik abstrak, menggunakan kuas yang kita olah sesuai dengan keinginan hati kita, itu bisa membuat mereka tuh senang. Ternyata bikin batik itu mudah toh. Walaupun nanti setelah itu tetap ada pengembangan-pengembangan tertentu, tapi yang jelas bikin mereka semua itu familiar dulu dengan batik. Di situ sih kalau tantangan saya biar abstrak itu semakin indah. Waktu awal memulai ada nggak sih yang meragukan atau bahkan menolak ide? Orang tua, keluarga sebenarnya memang sangat menolak dengan batik-batik yang abstrak, batik-batik yang kontemporer. Itu orang tua sangat mengecam waktu itu karena masih terbatas kainnya. Saya buat macam-macam dan kebutuhannya nggak terpenuhi seperti itu. Dan dari momen tersebut ketika ini, apakah Mas merasa ingin berhenti atau ragu? Waktu itu sempat berhenti 1 bulan lah. Itu saya tetap cuma diem. Tapi setelah itu kebetulan kan saya sekolahnya dilukis. Nah itu saya berpikir kalau cuma diem ya sama aja nggak berbuat. Saya mikirnya kalau besok mati, yang penting saya udah berkarya banyak. Walaupun karyanya itu nggak di lukisan, tapi di batik. Yang penting sama-sama bikin sebuah karya, itu yang membuat motivasi saya dan sampai sekarang berjalan. Dan apa aja sih bentuk dan jenis batik abstrak yang berkembang di sebuah batik, dan apa aja makna dari masing-masing bentuk jenis batik? Sebenarnya ada beberapa motif. Itu ada motif tapak asmo yang kita bikin, terus ada motif Banyumili, terus ada motif galau, ada motif lahar dingin. Setiap motif itu sebenarnya pasti ada makna atau doa tertentu. Seperti tapak asmo nih, bekas sebuah gorisan tangan yang membekas di sebuah kain. Itu sebenarnya saya ambil dari tanda tangan. Jadi setiap orang itu tanda tangannya kan beda-beda. Kita bikin motif di situ dengan tanda tangan mereka masing-masing. Nanti kita create dengan tambah isen-isen, tambah pewarnaan, tambah teknik-teknik yang lain gitu. Nah di situ ada doa bahwa bekas tangan kita itu akan membuat sebuah nilai yang lebih tinggi. Itu pertama. Terus yang kedua ada batik Banyumili. Banyumili itu kan saya ambil dari makna biar rezeki itu mengalir terus menerus. Nah itu seperti itu, ada beberapa contoh. Nah, semuanya sebenarnya hampir sama. Nama motif dan konsep motif itu biasanya saya create untuk pengembangan sebuah doa, biar akan lebih menjadi harapan yang lebih bagus gitu. Dan apa sih yang melatar belakangi pemilihan gaya abstrak sebagai ciri khas sebuah batik ini? Sebenarnya yang melatar belakangnya apa ya? Mungkin sekarang minat yang lebih mendasari. Minat dari customer yang lebih suka gaya-gaya tersebut. Kalau nggak ada minat, mungkin ya kita akan beralih ke gaya yang lain. Karena juga menentukan pasar juga kan. Karena kalau kita berkarya nggak ada yang laku, nggak ada yang beli, mau berkarya dari mana? Uangnya nggak ada kan.
Ini yang lebih melatar belakangi sekarang itu. Dan di tengah popularitas batik abstrak ini, bagaimana Sembung Batik menjaga agar klasik yang dulu jadi pijakan? Tadi udah saya jelaskan sebenarnya. Jadi lebih ke motif klasik itu tetap saya bawa, walaupun hanya sekedar hanya isen-isen. Karena itu tetap kita tetap nggak bisa lepas dari motif itu. Karena yang kalangan umum tahu batik itu kan sebuah motif, bukan sebuah proses. Jadi motifnya harus kita bawa untuk menerangkan bahwa ini loh batik dengan proses benar-benar batik. Beda dengan proses motif batik, tapi prosesnya bukan menggunakan proses batik seperti printing, sablon. Itu kan motifnya boleh batik, tapi prosesnya kan beda. Tapi kalau ini kontemporer di sini itu tetap menggunakan batik, tetap menggunakan motif klasik, dan prosesnya pun benar-benar batik gitu. Dan Sembung Batik ini kan aktif di media sosial, terutama TikTok ya. Ya, Apa yang membuat Sembung Batik ini aktif di media sosial? cukup sederhana, hanya cuma untuk kita eksis biar semua orang itu tahu bahwa kita tuh ada, nggak ada yang lain. Kita tuh cuma nothing tulus pertama, nggak tahu efeknya TikTok, efeknya Instagram itu apa. Yang penting kita eksis di situ biar kita tuh ada orang yang tahu lah keberadaan kita ada di sini gitu. Dan nilai-nilai budaya apa aja sih yang dijaga atau ditonjolkan melalui karya Sembung? Mungkin nilai budayanya ya prosesnya yang mungkin kita tetap menggunakan lilin panas, terus batiknya batik tulis dengan sumber daya manusia yang apa adanya, dan mungkin juga secara segi latar belakang kalau untuk warna tetap masih kita menjaga motif shogun itu tetap ada, walaupun tetap kadang kita create dengan menggunakan teknik yang kontemporer. Dan kan kalau dilihat dari sini kan sertifikat yang resmi sudah banyak ya Mas ya. Prestasi dari Sembung Batik maupun dari Mas Bayu tersendiri, boleh disebutkan apa saja prestasinya? Prestasinya apa ya? Paling ada pemuda pelopor waktu itu. Terus ada beberapa lomba desain. Terus mungkin kemarin kita diapresiasi sama Dinas Kebudayaan. Itu malah saya sebenarnya cuma ingin membuat suatu kado ulang tahun untuk negara kita tercinta Indonesia waktu tahun 2070 waktu ulang tahun yang ke-77 itu kita bikin batik merah putih dengan panjang 77 meter. Nah, di situ kita upload, nggak tahu kita cuma nothing tulus, kita memberikan suatu kenang-kenangan lah untuk Indonesia di budaya kita batik. Nah, ternyata di situ kita malah, saya juga nggak minta, dikasih sertifikat dari Dinas Kebudayaan Kulon Progo, diapresiasi. Nah, itu saya juga sangat senang karena ada yang memperhatikan kita juga. Dan kenapa penting bagi Anda untuk mewariskan budaya membatik ini? Karena kalau sekarang semua bersaing nih, semua negara itu sudah ada batik. Dan saya juga ada beberapa customer yang mancanegara itu senang dengan batik. Kalau kita nggak melestarikan budaya ini, warisan budaya ini, ya mau siapa lagi yang melestarikan? Apakah nanti orang luar yang mau melestarikan? Kan juga kita pasti nggak akan rela kan, warisan budaya Indonesia kok yang melestarikan negara lain. Nah, di situ makanya kita selalu akan kembangin, kita akan selalu istilahnya kasih edukasi kepada generasi muda tentang batik ini, biar mereka mau melanjutkan, minimal mereka tahu proses batik lah, terus setelah tahu dia bisa melakukan proses batik itu, tidak harus bekerja, tidak harus membuat secara ekspor. Cukup sederhana target saya. Yang jelas dari situ nanti akan membangkitkan orang-orang terpilih yang bisa melanjutkan pembuatan proses batik untuk dijual di market gitu. Apakah Sembung Batik ini benar diwariskan oleh ayahnya Mas Bayu tersendiri? Ya, saya generasi kedua.
sejak tahun 2018 saya megang batik ini. Boleh bisa dijelaskan lagi nggak Mas tuh bagian Apa? sejarahnya sembung ini? dari awal ya kan Oh. disorongkan sama Hmm. terus ke Mas Bambang. Sejarah dari awal tahun 2018 itu kan waktu itu saya diserahin sama orang tua. Nah, dari situ kebetulan itu kan langsung terkena dampak krisis global ya. Krisis global tentang COVID ya waktu itu, Mas. 2019 COVID itu kita di tahun 2018 di orang tua itu saya belum pengen mengembangkan di media digital. Nah di situ kita tuh bingung mau ngapain, hampir nggak ada kerjaan. Nah di situ kita bikinlah sesuatu edukasi, karena menurut saya waktu itu kalau usaha ini amit-amit ya tapi udah nggak jalan, saya masih ada ilmu nih batik. Nah, waktu itu mungkin gambar saya kayak kiamat, tinggal mau mati kapanpun bisa kan. Di situ terus saya bikin edukasi di YouTube. Nah, ternyata dengan niatan saya yang penting itu eksis di media sosial, diketahui lah banyak orang. Nah di situ mulailah ternyata di YouTube itu malah bisa untuk menjadi pasar saya atau toko saya di bidang pelatihan. Nah terus beriringan dari itu kita juga ngumpulin beberapa teman-teman yang bisa untuk membantu ke media sosial. Ada yang bisa pegang TikTok, yang bisa pegang Instagram, Facebook. Itu kita kumpulin teman-teman, kita suruh bantuin. Yang penting sekarang konsepnya upload. Kita belum tahu nih teknik-teknik untuk promosi itu apa, teknik itu ini apa. Yang penting nothing tulus saja. Nah yang berhasil dan banyak dikenal ini. Dan alhamdulillah dari tahun 2018 sampai 2025 ini kita lebih bisa berkembang, kita lebih bisa bersaing dengan teman-teman yang di dunia digital gitu. Oke. Mau ganti baterai dulu.